Oke sobatku semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Love Indonesia. Di video kali ini saya akan bahas lagi ya tentang sejarah. Kali ini saya akan bahas tentang sejarah singkat Sumpah Pemuda ya teman-teman ya. Dan juga ada beberapa tokoh di balik sejarah singkat Sumpah Pemuda ini. Oke temanku semua, kita simak sejarah singkat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober oleh bangsa Indonesia. Sebelum ditetapkan sebagai peringatan tahunan, Sumpah Pemuda memiliki sejarah yang sangat panjang. Berikut adalah catatan sejarah singkat Sumpah Pemuda yang digagas oleh kelompok Perhimpunan Pelajar Indonesia. Sejarah Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh kondisi Republik Indonesia yang mana saat itu masih dalam masa penjajahan Belanda. Dalam kondisi tersebut, para pemuda dari kelompok pelajar di Indonesia sepakat untuk mendirikan organisasi bernama Indonesische Studentenbond atau PPPI pada 1926. Kelompok PPPI ini terdiri dari para pemuda terpelajar yang menempuh pendidikan di Stovia, Technische Hogeschool T Bandung, THS dan Rekatso Hogeschool T Batavia, RHS. Mereka semua mempunyai visi dan misi sama, bahwa kawanan penjajah yang mengekang Indonesia bisa disingkirkan dengan kekuatan serta persatuan semangat pemuda bangsa. Pada tanggal 30 April hingga tanggal 2 Mei tahun 1926 Kongres Pemuda mulai gelar, yaitu pertemuan kelompok para pemuda Indonesia dalam skala nasional. Pertemuan tersebut disebut sebagai Kongres Pemuda I dan berlangsung di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Maksud dan tujuan pertemuan itu untuk membahas strategi, serta menyampaikan gagasan terkait cara membebaskan diri dari penjajah. Tak hanya itu, para pemuda ini turut mempertimbangkan banyak hal, mulai dari peran perempuan dalam merebut kemerdekaan, agama, hingga bahasa persatuan bagi Indonesia. Kongres Pemuda II masih tentang sejarah singkat Sumpah Pemuda. Di Kongres Pemuda I hasil pertemuan tersebut masih belum menemukan titik terang untuk bisa lepas dari genggaman penjajah. Berlanjut di Kongres Pemuda II yang berlangsung pada 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Pertemuan kali ini diselenggarakan di 3 tempat, dengan konsentrasi pembahasan yang berbeda. Tanggal 27 Oktober tahun 1928 Kongres Pemuda II dilaksanakan di Gedung Katolike Jongenlingenbond, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kongres ini mengurai pembahasan soal sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan, sebagai unsur persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Tanggal 28 Oktober tahun 1928 Kongres Pemuda II kembali berlanjut di Gedung Oost Java Bioskop dengan pembahasan tentang pendidikan. Masih di tanggal sama tetapi berada di tempat berbeda yaitu di Gedung Indonesische Clubhuis Kramat. Pembahasan di tempat ini sudah lebih mengerucut soal nasionalisme, demokrasi, dan isi rumusan satu visi. Setelah semua pembahasan di Kongres Pemuda II ditetapkan, para pemuda ini sama-sama memperdengarkan lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut menjadi sesi penutup dari Kongres, sekaligus pembuka untuk mendeklarasikan rumusan hasil Kongres yang disebut Sumpah Setia atau Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Proses di balik lahirnya Sumpah Pemuda melibatkan banyak tokoh pemuda dari pelbagai kalangan. Mereka semua ada yang bertindak sebagai panitia hingga pemimpin Kongres. Adapun tokoh-tokoh Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. 1. Sugondo Joyopuspito. 2. Muhammad Yamin. 3. Wage Rudolf Supratman. 4. Amir Syarifuddin Harapan. 5. Joko Marsaid. 6. Sikong Lian. 7.
Sarmidi Mangunsarkoro. 8. Nona Purnomowulan. 9. Yohanes Leimena. 10. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. 11. Kasman Singodimejo. 12. Muhammad Rum. 13. Adnan Kapau Gani. Oke sobatku semua, itu adalah catatan sejarah singkat Sumpah Pemuda dan para tokoh Sumpah Pemuda. Oke sobatku semua, sampai jumpa lagi.